Profil atau kepribadian muslim yang sejati ini akan membedakan mana sesungguhnya orang-orang yang Islam yang benar-benar muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah, mana yang masih bercampur dengan berbagai macam keyakinan yang berbeda, atau mana yang mereka itu terwarnai oleh agama-agama lain. Maka di dalam Al-Quran ya disebutkan di antara profil muslim yang sejati adalah dia harus memiliki akidah yang salimah atau salimul akidah. Seorang muslim harus memiliki akidah yang benar, yang selamat dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Maka seorang yang memiliki akidah yang benar adalah orang yang selalu menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Cukuplah bagi kami Allah, dan kami adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Dia mengatakan saya masih punya Allah. Nah, itu merupakan cerminan akidah yang sangat kuat. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori tentang masalah itu, tapi akidah itu betul-betul menghunjam di dalam dada. Karena ini dalam kehidupan pun akan terefleksi. Ketika kita menghadapi satu masalah, maka kemana kita lari? Kalau kita larinya kepada Allah berarti akidah kita benar. Kalau larinya kita kepada selain Allah maka akidah kita tidak benar. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah. Maka larilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala problema kehidupan. Karena Allah Ta'ala menjamin inna ma'al usri yusrun. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bisa kita jabarkan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, sehingga kita betul-betul memahami bahwa sesungguhnya penentu, pemberi, pencegah, dan pemberi apapun yang kita minta, mencegah apapun yang kita takuti, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Ukha Islamiyah rahimakumullah ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, kepada Rabb kita, kepada ilah kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan dan melimpahkan dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita jaga nikmat tersebut sehingga apa yang diwasiatkan Allah Ta'ala kepada kita, agar supaya kita mati dalam keadaan Islam betul-betul kita raih dan kita dapatkan. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita ke pintu-pintu kebaikan dan telah mencegah kita dari berbagai macam pintu-pintu kejahatan dan kesalahan yang itu menyebabkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berbekal dengan takwa dalam segala kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran dan Sunnah merupakan dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW yang setiap muslim harus menjadikan tolak ukur atau rujukan bagi apa yang dia kerjakan. Karena dengan tolak ukur tersebut maka kita akan mempunyai parameter yang sama dalam menganalisa, mengidentifikasi, menilai terhadap segala macam perilaku kita, termasuk dalam pembentukan kepribadian atau profil seorang muslim sejati ini
maka Al-Quran ini harus menjadi rujukan utama. Kadang-kadang ada orang yang mengartikan sempit kepribadian muslim adalah profil seorang muslim yang sejati hanya berkaitan dengan rajinnya dia dalam melakukan ibadah kepada Allah. Memang itu salah satu bentuknya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan beberapa poin, sekalipun tidak bisa kita sampaikan semuanya, yang berkaitan dengan profil seorang muslim yang sejati. Profil atau kepribadian muslim yang sejati ini akan membedakan mana sesungguhnya orang-orang yang Islam yang benar-benar muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah, mana yang masih bercampur dengan berbagai macam keyakinan yang berbeda, atau mana yang mereka itu terwarnai oleh agama-agama lain, isme-isme yang lain, misalkan liberalisme dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran ya disebutkan di antara profil muslim yang sejati adalah dia harus memiliki akidah yang salimah atau salimul akidah. Seorang muslim harus memiliki akidah yang benar, yang selamat dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Maka seorang yang memiliki akidah yang benar adalah orang yang selalu menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Mengerti bahwa yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah Allah semata. Tidak bercampur dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang di luar agama kita. Misalkan seorang muslim harus meyakini bahwa nasib baik dan buruk adalah ketentuan Allah Ta'ala. Tidak ada kaitannya secara signifikan dengan lahirnya bulan apa, wetonnya apa, tidak ada. Maka dia meyakini bahwa Allah lah yang menentukan ketetapan seluruh nasib manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa ketetapan itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu, dan bahkan ketika berada di kandungan pun telah ditetapkan 4 hal. Di samping itu, seorang yang punya akidah yang salim adalah orang yang senantiasa ya menghadirkan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna dengan berbagai makna dan sebagainya ke dalam dirinya. Dia hadirkan kalau memang Allah Ta'ala ini Ar-Rahman, dia pun memiliki atau meniru apa yang Allah ajarkan, Allah sampaikan pada dia. Kalau dia mengerti atau faham bahwa Allah memiliki asma as-sami yang maha mendengar, maka dia pun tidak main-main dengan ucapan yang ada di dalam lisannya, di dalam hatinya, di dalam perkataannya, maka dia yakin bahwa itu akan didengar oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat atau asma al-alim, yaitu sifat ilmu, maka dia mengetahui bahwasanya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak terbatasi oleh sunnatullah, tidak terbatasi oleh hukum-hukum fisika, tidak terbatasi oleh apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dan maha berkuasa atas apa yang Ia kehendaki. Sehingga akidahnya betul-betul dicocokkan dengan Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan, ketika orang itu akidahnya benar, maka dia ucapannya ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia jauh dari segala macam kesyirikan, baik syirik besar maupun baik syirik kecil maupun lebih-lebih syirik besar. Dia hadapkan wajah hatinya seluruhnya kepada Allah. Dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadah hajiku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan semuanya ini kepada Allah Ta'ala, sampai mungkin dalam hal yang seseorang itu boleh melakukan, dia pun memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakannya.
Seperti misalkan dicontohkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Raja Namrud. Saat itu ada tawaran malaikat Jibril untuk membantunya dan menolongnya, tapi beliau menolaknya dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dalam perang yang begitu tidak seimbang antara kaum mukminin dan orang kafir, maka terbersitlah ucapan beliau hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan ketika kaum muslimin dikepung dari segala arah dalam perang Khandaq, orang-orang mukmin mengatakan, inilah janji Allah kepada kami, tidaklah bertambah kepada hati mereka illa imanan wa tasliman, kecuali iman dan penyerahan diri, seraya mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah akidah yang benar. Jadi seperti misalkan terbersit dalam ucapan seorang anak kecil di Palestina yang sendiri, semua keluarganya meninggal, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal semua, rata tanahnya, dia tidak memiliki apa-apa. Dia pun mengatakan, cukuplah bagi kami Allah, dan kami adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Dia mengatakan, saya masih punya Allah. Nah, itu merupakan cerminan akidah yang sangat kuat. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori tentang masalah itu, tapi akidah itu betul-betul menghunjam di dalam dada. Karena ini dalam kehidupan pun akan terefleksi. Ketika kita menghadapi satu masalah, maka kemana kita lari? Kalau kita larinya kepada Allah, berarti akidah kita benar. Kalau larinya kita kepada selain Allah, maka akidah kita tidak benar. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah, maka larilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi segala problema kehidupan. Karena Allah Ta'ala menjamin inna ma'al usri yusrun, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bisa kita jabarkan dalam aspek-aspek kehidupan yang lain, sehingga kita betul-betul memahami bahwa sesungguhnya penentu, pemberi, pencegah, dan pemberi apapun yang kita minta, mencegah apapun yang kita takuti, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diucapkan Rasulullah dalam wirid beliau, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apapun yang engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang engkau cegah. Kita yakin bahwa Allah Ta'ala sajalah yang mampu dan melindungi, mengayomi, menenteramkan, mematikan, memberi rezeki terhadap kita sebagai makhluknya. Dan Allah itu tidak tidur, ya, dan Allah tidak tidur dan juga tidak akan mati. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini sekedar uraian singkat tentang masalah salimul akidah. Yang kedua adalah seorang muslim harus mempunyai, ya, ibadah yang benar, sahihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang ditopang dengan sebuah niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menginginkan apapun di dalam ibadahnya melainkan ridha Allah Ta'ala. Itu puncaknya. Dia menginginkan terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itu bagian setelahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin harus betul-betul menjaga hatinya untuk senantiasa betul-betul dalam niat melakukan ibadah, betul-betul mantep kepada Allah Ta'ala, tidak lebih. Kemudian tata cara ibadahnya bukan natural sesuai dengan keinginan masing-masing, tapi tata cara ibadah itu betul-betul merujuk kepada sunnah Nabi SAW, aturan Nabi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Taqarrub ila Allah, dikatakan bahwa as-sunnatu safitnatun Nuh. Sunnah Nabi itu, ajaran Nabi itu adalah ibarat perahunya Nabi Nuh. Ya. Faman raqiba naja. Siapa yang naik ke perahu itu dia selamat. Wa man takhallafa. Siapa yang menjauh dari itu, maka dia akan tenggelam, gharqa, tenggelam dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan bagaimana cara menilai ibadah kita itu benar, yaitu dengan belajar. Tidak bisa tidak.
Sebagaimana Nabi menyampaikan di dalam tata cara ibadah haji, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana tata cara haji kalian, manasik haji kalian. Di dalam salat juga begitu, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Demikian pula dengan puasa, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada para sahabat yang safar, ya, dari Madinah, kemudian sudah mendekati Mekah dan waktu itu habis asar. Di antara sahabat ada yang sangat teler, waktu itu ada yang puasa, Nabi pun puasa. Padahal di dalam Al-Quran juga dibolehkan untuk tidak puasa, tapi saat itu Nabi puasa. Beberapa sahabat puasa. Memang ketika mereka tidak merasa berat, dibolehkan oleh Al-Quran. Dan agama ini pada prinsipnya mudah, tidak memberat-beratkan. Suatu saat itu para sahabat menunggu apa yang dilakukan Nabi. Jadi rujukannya adalah ilmu dari para ulama yang sampai kepada Nabi. Diceritakan begitu dalam Kitabul Umaram. Lalu kemudian Nabi mengambil air. Itu pada asar, mengambil air lalu diminum. Semua sahabat minum karena Nabi Muhammad sudah minum. Beberapa orang yang teler itu tidak mau minum. Dia pakai perasaannya, pakai egonya, eman. Kalau saya minum sekarang, saya batal, saya kurangi di hari yang lain. Padahal soroi koyongnya. Tapi disampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada mereka yang demikian, ulaika humul usah. Mereka yang seperti itu adalah orang yang durhaka. Puasa tapi disebut durhaka. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan contoh langsung di hadapannya bahwa Nabi telah berbuka, mokel, karena keadaan. Sedangkan Allah berfirman, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam agama ini dan tidak menghendaki kesulitan. Dan mereka mencari jalan yang sulit dan tidak mendapatkan pahala sebagaimana harapan mereka. Karena yang demikian itu menyalahi sunnah Nabi. Termasuk 3 orang pemuda. Yang satu tidak mau menikah, yang satu puasa terus, tidak pernah tidak puasa sunnah, yang satu tidak pernah tidur sholat malam terus. Lalu mereka datang ke rumahnya Aisyah mengatakan, bagaimana sih ibadahnya Nabi? Diterangkan oleh Aisyah. Lalu mereka menganggap kecil dan remeh ibadah Nabi, ya. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kami bersama, di posisinya bersama Rasulullah, langsung mendengar dan keluar. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah daripada kalian bertiga ini. Tetapi beliau mengatakan, ya, asumu wa uftir, aku juga puasa sunnah, ya tidak, dalam hari-hari saya. Wa usalli wa arkud, aku sholat dan juga aku tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku juga menikahi wanita, tidak seperti kalian yang tidak menikah. Beliau mengatakan, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku ini bukan termasuk golonganku. Padahal ahli puasa, ahli sholat, ya. Bahkan dia meninggalkan untuk tidak menikah dengan niat apa? Supaya tidak terganggu ibadahnya. Tapi ini tidak benar. Islam tidak mengajari begitu. Para ulama juga tidak pernah mengajarkan yang semacam itu, ya. Oleh karena itu masa muslimin, sahihul ibadah ini harus kita raih. Monggo ada kajian, ada taklim, jangan hadiri untuk mengerti mana, ya, dalam fikih itu yang benar, mana yang salah. Itu penting kita kerjakan. Yang berikutnya adalah matinul khuluq, punya pribadi akhlak yang kuat. Jadi seorang muslim itu akan kelihatan betul, tidak pada sisi ibadahnya saja, pada sisi perilaku itu betul-betul jelas. Sebagaimana Nabi SAW dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dalam memiliki akhlak yang agung. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat adil ketika menjadi pemimpin. Itu membedakan antara pemimpin kafir dan seorang muslim. Nabi Muhammad itu anti, ya, korupsi. Nabi Muhammad itu tidak pernah mau
dilobi untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, Usama bin Zaid contohnya pernah melaporkan, ya Rasulullah, ini ada wanita yang mencuri, dia darah biru, dia orang bangsawan. Kalau dipotong maka akan malulah keluarganya, karena dia pejabat, orang besar. Ya, Rasulullah mendengar seperti itu mengatakan, ya inilah yang menyebabkan kaum-kaum dahulu hancur. Ketika orang besar melakukan kesalahan, didiamkan. Tapi ketika orang kecil melakukan, ditegakkan hukum seadil-adilnya. Lalu beliau mengatakan, andai kata Fatimah yang mencuri, aku potong sendiri tangannya. Laula Fatimah binta Muhammadin saraqat la uqati'anna. Andai kata Fatimah yang mencuri, aku akan potong sendiri tangannya. Itu contoh. Tapi beliau juga di sifat yang tegas begitu. Beliau juga sangat lemah lembut, terutama pada orang awam, pada orang bodoh. Sangat lemah lembut. Beda bersikap dengan orang yang alim, orang yang pandai. Mu'ad bin Jabal pernah ngimami membaca Al-Baqarah 286 ayat sholat Isya. Dimarahin oleh Nabi. Nabi tidak pernah semarah itu. Hal la taqra' bisabbih isma rabbikal a'la. Kenapa kamu enggak membaca sabbih isma rabbikal a'la? Wasamsi wa duha atau wasamsi wa duha. Wal laili idza yasa, yang pendek. Kenapa kamu baca panjang? Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin susah orang aja wahai Mu'ad. Itu orang alim. Tapi ketika ada orang yang bodoh kencing di pojok masjid, dimaklumi, Pak. Datang ke masjid, ada Nabi dan sahabatnya, kemudian dia buka celana, kencing. Banyak sahabat yang marah, bahkan ada yang maki-maki, ada yang mau mukuli. Kata Nabi, biarkan sampai selesai. Setelah selesai, ambilkan air satu timba, lalu guyurlah. Itu cara mensucikan najis yang jatuh ke tanah. Nah, seperti itu. Lalu mendengar lembutnya Rasulullah kepada orang awam tadi. Orang awam tadi ngomong, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamman ma'ahu ahadan. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan aku saja, yang lain jangan. Itu pun dicegah Nabi, jangan begitu berdoa, karena rahmat Allah itu luas untuk segalanya. Ini contoh kepribadian seorang muslim. Jadi jelas, kalau dia seorang mukmin yang rajin ibadah, membaca Quran, kalau dagang mesti timbangannya benar. Ya. Kalau dia orang mukmin yang sejati, kalau berbicara pasti jujur. Kalau dia orang mukmin yang sejati, maka kalau dia berumah tangga pasti akan setia, tidak akan pernah selingkuh. Itu jelas profilnya. Jangan kemudian kita jumpai di masjid dia ahli baca Quran, ketemu di diskotik, kan nggak jelas, ya. Atau ketemu di mana, atau dia melakukan kemaksiatan, ya. Ada profil begitu memang. Kalau dia baik ketika sendiri, di keramaian orang dia sendiri, ketika sendirian dia melakukan tindakan seenak, seakan-akan Allah nggak tahu. Itu bahaya betul. Itu akidahnya yang rusak. Yang keempat adalah, ya, dia memiliki jasad yang kuat. Sangat dianjurkan, ya. Orang mukmin memiliki badan yang sehat. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat, punya jasad yang kuat, itu lebih disukai Allah daripada orang mukmin, ya, yang lemah. Makanya bapak-bapak berolahraga, menjaga makan. Itu kalau jenengan niatkan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan dengan jasad yang kuat ini jenengan bisa melakukan apa saja yang bermanfaat. Tujuannya begitu, bisa membantu orang, bisa membela orang yang lemah. Seperti contoh Umar ibn al-Khattab, itu sampai didoakan Nabi ketika masih kafir supaya masuk Islam, karena Umar punya sifat yang keras dan fisik yang kuat. Dengan Islam itu dia, dengan orang yang besar-besar kuat-kuat ini, Islam akan ditakuti, Pak. Apalagi untuk jihad fisabilillah. Ya, bukan orang yang ngelemprak, nggak punya energi. Ya, orang yang ahli sholat tapi ngelemprak itu nggak ditakuti orang kafir, Pak. Tidak ditakuti para preman. Ya. Makanya Umar mengatakan, dulu, wahai Rasulullah, saya ditakuti oleh orang kafir, ditakuti orang muslim saat saya kafir.
maka sekarang ini saya akan memberikan rasa takut kepada orang kafir seperti saya memberikan rasa takut kepada orang mukmin dahulu. Itu tobatnya orang seperti Umar. Dan betul, bahkan Umar ini tidak hanya ditakuti oleh kalangan manusia, bahkan para jin dan setan pun takut pada Umar. Ketika itu para wanita datang kepada Rasulullah, datang banyak di rumah beliau. Ketika mendengar Umar salam, langsung kabur, masuk semua. Lalu wanita itu mengatakan, Umar mengatakan, wahai para wanita, sesungguhnya Rasulullah kan lebih pantas kalian sungkani daripada aku. Memang saya lebih pantas sungkan pada Rasulullah, tapi saya tidak suka kamu karena kamu kasar. Begitu kata para wanita. Tapi Rasulullah memuji Umar, ya, memuji Umar di hadapannya. Wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah orang yang ditakuti oleh bangsa jin atau setan. Andai kata jin itu bertemu kamu dalam satu jalan, dia akan menyingkir. Ini berarti memuji orang dalam tahap iman yang sangat kuat, yang tidak mungkin merubah niatnya, boleh. Tapi ketika memuji orang seperti kita biasa-biasa kita puji, ya berlakulah hadis Ali, nek ana wong muji kamu sawurono ra ini dengan pasir, karena kita bisa berubah dengan pujian itu. Beda dengan Umar, dengan Abu Bakar, tidak berubah. Abu Bakar dipuji oleh Nabi. Kenapa? Kekuatan imannya itu kalau dibanding dengan 70 orang di Madinah masih bagusan Abu Bakar. Seperti pujian Nabi kepada wanita yang berzina, lalu minta dirajam, lalu diolor-olor Nabi sampai menyusui. Berapa tahun? Masih datang minta dirajam. Maka ketika dirajam, Umar melempar dengan batu yang besar, lalu muncrat, dilaknati pezina itu. Beliau pun mengatakan, wahai Umar, manakah orang yang lebih baik dari wanita ini yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala? Enggak ada. Dia sangat besar timbangannya di sisi Allah. Makanya ada orang itu masuk surga, pintunya adalah maksiat, pintunya melalui zina. Ya, ada juga yang membunuh kemudian bertobat. Oleh karena itu masalah dari fenomena ini, jenengan pun dilii kersane Allah. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, jangan santai saja pada orangnya. Yang kita benci adalah maksiatnya. Jadi jangan mengutuk-ngutuk orangnya, karena orang itu bisa berubah seperti wanita itu. Demikian pula orangnya alim yang baik, jangan santai-santai saja, nggak usah muji-muji setinggi langit. Bisa jadi dia berubah seperti seorang pendeta Bani Israel yang alim, matinya berzina dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini profil yang keempat, dan masih ada 6 lagi yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Mari kita belajar terus, tidak henti-hentinya mencari ilmu, karena Nabi menasihatkan demikian, dan itu adalah sumber dari kekuatan ilmu dan iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah, dan mari kita pahami bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk meraih segala kebaikan di akhirat. Jika yang kita tanam adalah kebaikan, pasti kita akan mendapatkan hasil kebaikan itu, sebagaimana Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Jika yang kita tebar adalah keburukan, kita pun akan mendapatkan keburukan. Seperti firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Inilah yang terakhir yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri khutbah kita ini dengan bersama bermohon pada Allah, mudah-mudahan doa kita di penghujung khutbah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.